Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berharap dan berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Percayalah kepada kuasa Tuhan dan berserah dirilah kepadanya, sebab kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 256 ayat 1. Yesus Kristus Idol Raja, Ina bangkit di amanah, manggung bumi sasudehi, manggung bumi sasudehi, jalan sahajol mau, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 5 yang berkata, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Demikian isi firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yohanes Pembaptis pernah bersaksi kepada orang banyak tentang Tuhan Yesus. Di saat Yohanes melihat Tuhan Yesus datang kepadanya, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Aku telah melihat roh Tuhan dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Yohanes 1 ayat 29 dan ayat 32 sampai 34. Begitu juga jemaat Tuhan, di saat Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, terdengarlah suara dari surga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Kemudian di saat Petrus sedang berbicara kepada Tuhan Yesus di bukit kemuliaan, maka tiba-tiba awan terang turun menaungi mereka. Dan dari di dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Matius 17 ayat 5. Kemudian Tuhan Yesus pernah berkata kepada Filipus muridnya, saat Filipus meminta supaya Tuhan Yesus menunjukkan Allah kepada mereka. Beginilah ucapan Tuhan Yesus kepada Filipus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yohanes 14 ayat 9. Demikianlah juga Yesus berkata kepada Filipus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, semua pemberitaan itu menyatakan bahwa hanya manusia Kristus Yesuslah satu-satunya pengantara antara Allah dengan manusia, yang membuat manusia menjadi berkenan di hadapan Allah. Selain Kristus Yesus tidak ada lagi yang lain sebagai pengantara kita kepada Allah, untuk pendamaian kita dengan Allah, dan juga untuk sebagai pengantara doa-doa kita. Jadi sesungguhnya bukanlah pribadi yang berbeda dari Allah yang menjadi pengantara manusia kepada Allah untuk mendamaikan manusia kepada Allah, tetapi pribadi Allah sendirilah yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya sebagai pengantara manusia kepada Allah, supaya manusia berkenan di hadapan Allah. Oleh kasih Allah kepada manusia, Allah yang tidak menginginkan kebinasaan orang fasik, tetapi menginginkan keselamatannya, maka ketika semua umat manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan terancam binasa karena dosa itu, maka oleh kasihnya kepada manusia, Allah melakukan karya penyelamatan melalui dirinya sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang mati di kayu salib untuk tebusan dosa manusia, untuk memikul sendiri hukuman itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan yang kekal. Jadi Yesuslah Kristus, yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan dengan itu tentunya pengantara kita kepada Allah hanya satu saja, yaitu manusia Kristus Yesus. Sebab hanya dengan media inkarnasi Allah menjadi manusia, yaitu manusia Kristus Yesuslah sebagai satu-satunya pengantara yang membangun kembali perdamaian antara Allah dengan manusia, supaya manusia menjadi berkenan kembali di hati Allah. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi memperoleh kasih Allah kembali, dan yang akan memperoleh keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita semakin membangun iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Janganlah iman kita menjadi kendor. Pertolongan, berkat, dan keselamatan kita hanya datang dari Allah. Mintalah kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus, maka Allah akan memberikannya kepada kita. Sebab Tuhan Yesus pernah berkata, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 14, Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Banyak jalan untuk menuju Roma, tetapi hanya satu jalan untuk menuju perkenanan hati Allah kepada kita, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang kami terima dalam hidup kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu atas firman yang telah Engkau taburkan kepada kami saat ini. Engkau sungguh sebagai Allah yang sungguh berhati mulia, yang penuh dengan kasih di dalam hidup kami. Engkau telah berkenan menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan kami, supaya setiap orang yang percaya kepada jalan penyelamatan yang Kau nyatakan kepada kami, yaitu yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, masing-masing orang yang percaya memperoleh keselamatan. Ya Allah Bapa di sorga, peliharalah iman percaya kami kepada Putra-Mu Yesus Kristus, karena melalui itulah masing-masing orang menjadi berkenan di hati Tuhan, dan Engkau berkenan untuk memberkati serta menyelamatkan, dan juga untuk mendengarkan dan mengabulkan doa-doa mereka. Begitulah Engkau nyatakan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah doa-doa kami berkenan kepadamu ya Bapa. Biarlah kami berkenan di hati-Mu, dan Engkau berkenan untuk memberikan keselamatan dan berkat bagi kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Mohon ulurkan tangan-Mu Tuhan, Engkau berikan kuasa-Mu untuk menyembuhkan mereka. Berkatilah segala usaha pengobatan dan perawatan
dan juga obat makanan semua yang mereka terima, supaya semuanya itu mengandung kuasa Tuhan yang membawa kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan, kami ucapkan syukur dan terima kasih atas tuntunan dan berkat yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga keluarga yang berulang tahun pernikahan. Terima kasih ya Tuhan buat kemurahan hati-Mu yang telah Engkau berikan kepada mereka selama ini. Dan kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk menuntun hidup mereka di tahun yang baru yang Engkau tambahkan buat mereka. Berkatilah mereka ya Bapa, berikanlah umur yang panjang dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini dalam menjalani hidup kami. Engkaulah yang menjagai, memelihara dan memberkati hidup kami, dan juga memberkati hidup anak-anak kami dan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.